Daniel 2 ayatnya ke-1-24. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Arab, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja, menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel ketika titah dikeluarkan, supaya orang-orang bijaksana dibunuh. Maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arya, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arya, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arya memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misal dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, berkatalah, "Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya, ya Allah nenek moyangku. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Arya, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu.
termometer, dan termostat, sama-sama mengukur temperatur. Namun, apabila kegunaannya dianalisa secara saksama, akan tampak perbedaannya. Termometer bersifat pasif. Termometer merekam temperatur lingkungannya, tetapi tidak dapat mengubahnya. Termostat bersifat aktif. Termostat dapat menentukan kondisi lingkungannya, serta membuat perubahan demi terbangunnya iklim yang kondusif. Semua orang di Istana Babel tahu ketegangan yang sedang terjadi. Mereka dapat mendeskripsikan persoalan dengan rinci. Mereka tahu Raja Nebukadnezar baru bertitah untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Sebabnya, tak seorang pun mampu memberitahukan kepada raja mimpinya beserta maknanya. Sayang, seperti termometer, semua orang itu hanya berdiam diri. Mereka tahu, tetapi tidak berbuat sesuatu. Mereka hanya pasrah jika seluruh orang bijaksana dibunuh. Untung ada Daniel, seorang buangan dari Yehuda yang bertindak seperti termostat. Daniel menghadap raja lalu ia meminta waktu untuk memecahkan misteri itu. Selanjutnya Daniel, bersama ketiga orang temannya, berdoa kepada Tuhan memohon pertolongan. Tuhan mengabulkan doa mereka. Dalam suatu penglihatan malam, Tuhan menyingkapkan kepada Daniel mimpi itu lengkap dengan maknanya. Percuma jika hanya tahu, tetapi enggan berbuat sesuatu. Alih-alih menjadi termometer, mari bertindak seperti termostat. Tak sekadar cakap mendeskripsikan situasi, mari berupaya menjadi pembawa solusi. Alih-alih berdiam diri saat sebuah persoalan muncul, bila mampu, kita turun tangan membantu. Misal, saat melihat orang lain kekurangan, kita mau berbagi. Saat orang lain bersusah hati, kita turut menghibur. Saat orang lain sakit, kita mendoakan kesembuhan mereka.